Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pengecekan skor Turnitin. Jadi di sini saya ada file skripsi ya, tugas akhir yang mau saya cek skor Turnitinnya. Jadi sekalian saya buatin tutorial, siapa tahu di antara kalian yang nonton video ini lagi nyari uh, cara mengecek skor Turnitin atau lagi nyari jasa juga untuk mengecek Turnitin dan menurunkan skor Turnitinnya. Jadi kalau kalian mau pakai jasa untuk mengecek skor Turnitin atau sekaligus menurunkan skornya, kalian bisa cek di deskripsi video ini atau nanti saya sematkan di kolom komentar untuk detail lebih lengkapnya. Nah, di sini langsung aja yang mau saya cek dokumennya yang ini. Jadi saya buka dulu ya. Oke, ini yang mau saya cek. Jumlah halaman itu ada 38 halaman. Jadi langsung aja saya lakukan ini di Turnitin. Saya buka browser dulu. Saya di sini pakainya Google Chrome. Ketikin aja turnitin.com. Sebenarnya di luar sana itu ada banyak website-website gratis yang bisa kalian jadiin referensi untuk mengecek plagiasi ya. Plagiat dari karya tulis kalian. Tapi itu nggak saya saranin karena yang gratisan itu biasanya ya dia database untuk karya tulisnya itu masih sedikit. Jadi walaupun tulisan kalian misalkan kopi dari skripsi orang lain, ketika dicek di website gratisan itu biasanya nggak terdeteksi. Soalnya saya pernah bandingin, ada teks lah yang saya copy dari skripsi orang gitu ya. Saya mau bandingin gitu kayak gimana sih hasilnya kalau misalkan melakukan pengecekan di website yang gratisan sama di Turnitin. Nah, ternyata beda hasilnya. Kalau di website gratisan itu malah dia nggak terdeteksi plagiat sama sekali. Ketika dimasukin di Turnitin, dicek di Turnitin, nah itu baru tuh kelihatan plagiatnya malah lumayan besar. Jadi emang kalau di kampus-kampus, kalau misalkan kalian yang nonton video ini adalah mahasiswa gitu kan biasanya kalau ngerjain tugas akhir, skripsi atau tesis tuh ada syaratnya tuh minimal skor Turnitinnya berapa persen atau plagiasinya berapa persen. Nah, itu biasanya kampus-kampus itu pakainya Turnitin. Oke, lanjut. Di sini sudah punya akun kan? Di sini udah masuk websitenya. Saya punya akun, tinggal login. Saya pilih kelas name-nya. Nah, di sini misalkan saya mau masukin, coba di sebelah sini ya. Jadi di sini saya tinggal upload aja nih filenya yang tadi. Saya upload di sini. Filenya kan yang ini tadi ya. Oke, tinggal di submit aja. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini kita tinggal nunggu aja nih nanti skornya, similarity-nya nanti muncul di sebelah sini. Jadi sambil ditunggu, website Turnitin itu sambil di refresh. Proses ini cepat atau lambatnya itu tergantung dari dokumennya ya. Maksudnya gini, kalau misalkan tugas akhir nih, kalian ngecek tugas akhir, terus cek tugas akhir skripsi lah ya.
skripsinya tuh jumlah halamannya cuman sedikit gitu, misalkan baru sampai proposal skripsi aja itu kan jumlah halamannya paling 30-40 ya, itu biasanya prosesnya lebih cepat. Tapi kalau skripsi full udah jadi nih, biasanya kan ada tuh skripsi-skripsi yang jumlah halamannya sampai 100 lebih gitu, 120. Nah, itu prosesnya agak lambat. Jadi proses ini sabar aja, tinggal nunggu aja sih. Coba kita refresh sekali lagi. Nah, ini udah keluar nih skornya. Di sini terlihat skornya 62%. Coba kita buka dulu untuk lebih detailnya. Oh ya, di sini kalau kalian yang mau pakai eh jasa cek Turnitin atau menurunkannya, saya buka ya. Jadi kalau kalian berminat, nanti detailnya saya sertakan di deskripsi video. Untuk Turnitin yang saya pakai ini dia no repository. Jadi Turnitin itu ada dua ya. Ada yang repository dan ada yang no repository. Nah, perbedaannya apa? Jadi kalau yang repository, misalkan nih, kita ngecek dokumen nih. Ini kan dokumen tadi saya cek nih. Ini yang repository ya. Ini dokumen saya cek. Ternyata plagiasinya besar. Saya benerin nih. Tapi nanti ketika saya cek ulang, si dokumen yang ini yang dicek sebelumnya itu dijadiin pembanding gitu. Nah, beda halnya dengan yang no repository. No repository itu artinya gini, dokumen yang sebelumnya kita gunain, yang kita cek di Turnitin itu datanya nggak disimpan di Turnitin. Jadi ketika nanti kita mengecek ulang untuk misalkan kita benerin, kita cek ulang nih dokumennya. Nah itu jadi dia nggak bandingin ke dokumen yang kita punya juga, dia bandingin dengan database yang Turnitin punya, gitu ya. Jadi biasanya kalau di universitas itu pakai yang no repository sih untuk skripsi. Jadi kalau misalkan yang pakai yang repository itu bisa besar loh ininya skornya, karena dokumen kita sendiri dijadiin pembanding untuk dokumen yang kita perbarui. Nah, ini kalau udah kayak gini, kalau misalkan dokumen kalian yang dicek itu ada daftar pustakanya, di Turnitin itu ada fitur untuk mengecualikan daftar pustaka. Jadi tinggal klik yang ini, tinggal dulu apply. Nah, tapi karena ini kayaknya nggak ada daftar pustakanya sih, baru proposal aja. Nah, jadi hasil finalnya 62%. Nah, di sini download aja dulu kali ya, biar lebih gampang jelasinnya. Kita download dulu. Nanti hasil download dari Turnitinnya itu PDF. Nah, ini ya. Nih udah selesai. Coba kita buka, biarin lebih detail penjelasannya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan nih, ada teks yang ada warnanya ini. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, hijau. Nah, ini maksudnya adalah teks inilah yang menurut Turnitin itu terdeteksi plagiat. Jadi harus kalian parafrase kalau mau nuruninnya. Misalkan skornya masih tinggi.
Kalau tadi ini kan skornya masih di angka berapa tadi tuh? 60%-an ya. Nah, itu masih tinggi, jadi harus di parafrase dulu, biarin lebih kecil, biar lolos Turnitinnya. Nah, itu biasanya untuk di kampus-kampus itu, misalkan kalian lagi ngerjain tugas akhir, skripsi atau tesis, ada maksimalnya tuh untuk skor Turnitin. Biasanya ada yang maksimal 30, 25, atau 20, itu tergantung dari kampus masing-masing. Tapi di sini, karena ini skornya masih 62, jadi harus diparafrase lagi biar turun. Nah, yang harus diparafrase yang mana? Yang ada teks yang ada warna-warnanya gini. Untuk lebih detailnya, kalian scroll ke bawah. Di akhir nanti ada nih. Misalkan teksnya ada tanda merahnya. Ada warna merahnya, itu terdeteksi plagiatnya kemana? Plagiatnya ke sini nih, sebanyak 20%. Kalau misalkan dia warna ungu, dia kemana? Ke sini sebanyak 4%. Hijau ke sini sebanyak 3%. Ini rincian pembagian persenannya, dan ini totalnya nih. Oke, gitu ya. Jadi, mungkin sekian video dari saya tentang bagaimana cara mengecek skor plagiasi menggunakan Turnitin. Misalkan kalian mau pakai jasa nih untuk nurunin juga, bisa banget. Detail lengkapnya saya sertakan di deskripsi video ini ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.